Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Adi Sabila dengan NPM 2217051141 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matkul teori bahasa dan otomata. Yang pertama itu ada teori otomata. Teori otomata adalah bidang studi dalam ilmu komputer dan matematika yang berfokus pada pemahaman tentang mesin abstrak yang disebut otomata dan apa yang bisa atau tidak bisa mereka hitung. Teori otomata membahas konsep seperti mesin Turing, otomata, hingga otomata berhingga, dan bahasa formal. Ini membantu kita memahami batasan komputasi dan digunakan dalam pengembangan bahasa pemrograman, analis algoritma, dan masalah-masalah terkait komputasi. Teori otomata juga berguna dalam memodelkan dan memahami sifat-sifat bahasa formal dan automata yang digunakan dalam komunikasi manusia, seperti bahasa pemrograman dan bahasa alami. Selanjutnya di sini ada otomata itu terdiri dari sejumlah state. State itu keadaan kedudukan dan transisi antara state tersebut. State yang di sebelah kiri ada state, nah yang di sebelah kanan itu ada mesin otomata. Selanjutnya di sini ada bahasa formal. Sekumpulan untai string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Alfabet adalah sekumpulan simbol, contohnya kurung kurawa 0,1, kurung kurawa plus, minus, dan kali atau bagi, dan lain-lainnya. Simbol itu adalah elemen dasar yang membentuk untai. Misal kita memiliki alfabet dalam kurung kurawa 0,1, maka 0 dan 1 adalah simbol dari alfabet tersebut. Dan untai atau string itu adalah rangkaian dari simbol atau untai kosong yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Misal kita memiliki alfabet dalam kurung kurawa 0,1, maka contoh untai yang dapat dibuat adalah 0101, 0110, 101, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya di sini ada finite state automata atau biasa disingkat FSA. Finite state automata adalah otomata dengan state berhingga. Suatu model matematika dari sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya itu terbatas. FSA result 1 keterangannya lingkaran menyatakan state atau kedudukan. Yang kedua, label pada lingkaran itu adalah nama state tersebut. Yang ketiga itu busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan state. Yang keempat itu ada lingkaran, itu didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Yang kelima itu lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Selanjutnya di sini FSA dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada DFA atau deterministic finite automata, otomata berhingga yang pasti, itu yang tetap atau tertentu gitu. Dan yang kedua ada NFA, non deterministic finite automata, otomata berhingga yang tidak pasti. DFA adalah model matematika dari komputasi yang terdiri dari himpunan terbatas dari keadaan state. Alfabet terbatas dari simbol-simbol input, fungsi transisi yang memetakan keadaan dan simbol-simbol input ke keadaan lain, keadaan awal, dan himpunan keadaan akhir atau diterima. Pada DFA, untuk setiap keadaan dan simbol input, hanya ada satu keadaan berikutnya yang berarti memiliki perilaku yang deterministik. DFA digunakan untuk mengenali dan menerima bahasa-bahasa reguler yang dapat didefinisikan dengan ekspresi reguler. Mereka sangat efisien untuk tugas mencocokkan pola yang sederhana.
Yang kedua itu ada NFA. NFA juga merupakan model matematika dari komputasi dengan himpunan terbatas dari keadaan. Alfabet terbatas dari simbol-simbol input, fungsi transisi, keadaan awal, dan himpunan keadaan yang diterima. Perbedaan dengan DFA dan NFA bisa ada beberapa keadaan berikutnya yang mungkin untuk keadaan dan simbol input yang sama. Perilaku yang non-deterministik ini memungkinkan fleksibilitas lebih dalam mempresentasikan bahasa-bahasa. Yang ketiga itu ada NFA juga digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa reguler dan memiliki kekuatan komputasi yang setara dengan DFA. Namun, seringkali lebih mudah merancang NFA untuk bahasa tertentu dan ekspresi reguler karena transisi non-deterministik mereka. Selanjutnya yang terakhir itu ada perbedaan DFA dan NFA. Perbedaan DFA dan NFA ada pada fungsi transisinya, yang dimana DFA itu setiap pasangan state memasukkan selalu tepat ada satu state berikutnya. Dan untuk NFA, untuk setiap pasangan state masukkan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Mungkin segitu aja untuk presentasi dan dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.